Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini insyaallah berkenaan dengan surat An-Nisa ayat 31, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa yang dilarang, yaitu dosa-dosa besar, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kecil kalian. Dan kalian akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 31. Di dalam kitab yang saya bawa, kitab Irsyadul Ibad, bahwasanya penafsiran ayat ini hampir semua ulama sepakat bahwasanya dosa besar adalah salah satu kewajiban setiap kita untuk menghindari. Dan dari ayat tersebut maka ulama membagi dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Sekalipun nanti dalam pertanggungjawaban kita di hari kiamat di hadapan Allah, di pengadilan Allah, Allah tidak pilih mana dosa besar, mana dosa kecil. Karena Allah di dalam Al-Quran ada menyebut kabairul ismi, dosa-dosa besar. Maka ulama juga berarti memberikan pemahaman ada dosa-dosa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berkenaan dosa besar itu adalah di antaranya adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil. Yang kedua adalah meninggalkan semua perintah kewajiban yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan. Yang ketiga, dosa besar itu meliputi adalah kita tentang muamalah, merampas, mengambil hak orang lain dengan cara aniaya, dengan cara zalim, itu salah satu di antara dosa besar. Di dalam sabda Rasulullah di hadis lain, Rasulullah mengatakan qaula zur, sumpah palsu, janji palsu, persaksian palsu, itu juga termasuk dosa besar. Di hadis lain Rasulullah juga mengatakan dusta, berbohong, itu salah satu di antara dosa besar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita bahas satu persatu tentang dosa-dosa besar yang saya sebutkan tadi, menurut versi Rasulullah SAW, besar dan cukup banyak. Saya hanya ingin memberikan pendapat dan memberikan apa yang di dalam kitab ini sedikit saja, karena waktu kita terbatas. Kita akan membahas dosa besar yang berkenaan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menduakan Allah. Dalam bahasa Indonesia adalah menduakan Allah. Perlu kita ketahui bahwa salah satu di antara ajaran agama kita yang sangat harus kita hindari, dan salah satu di antara pesan Allah yang sangat kental dan sangat luar biasa banyak di dalam Al-Quran adalah bahwasanya manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk ibadah, dan salah satu pantangannya adalah nggak boleh menjadikan Allah itu Tuhan atau menduakan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sejarah umat manusia di muka bumi ini, sejarahnya bahwa dulu ketika Allah menciptakan bumi ini dan kemudian menciptakan manusia, mulai dari Nabi Adam dan kemudian nabi-nabi setelah Adam, pada dasarnya manusia dulu adalah mereka bertauhid, mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut ahli sejarah atau para mufassir, mereka mengatakan bahwa penyimpangan terjadi, banyaknya agama, penyimpangan terjadi, seseorang mulai menyembah bukan lagi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika pasca Allah memusnahkan manusia di zaman Nabi Nuh. Dan di zaman Nabi Nuh itu yang tersisa hanya beberapa saja, orang-orang yang ikut di kapal Nabi Nuh. Wa kullan akhadnahum illa ma'an. Semua itu kami binasakan kata Allah kecuali orang-orang yang hanya ada pada Nabi Nuh. Maka orang-orang yang selamat di kapal Nabi Nuh bercerai-berai. Ya, ada yang anaknya Nabi Nuh itu kemudian ke Asia, ada anak Nabi Nuh kemudian
ke Eropa, ke India, maka muncullah etnis-etnis yang namanya Asia, Eropa, India. Sejak di zaman Nabi Nuh, ketika Allah mengazab kaum Nabi Nuh, ditenggelamkannya kaum Nabi Nuh dan tersisa manusia itu saat yang ada di kapal Nabi Nuh saja. Ketika mereka itu berpisah dan kemudian hidup di beberapa membentuk sebuah negara, maka saat itulah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya, mulai dari kisah-kisah dahulu mereka punya kebanggaan nenek moyang mereka itu adalah nenek moyang orang yang soleh, terkenal kesolehannya sehingga mereka buat gambar, membuat patung. Terjadi penyimpangan di samping digoda oleh iblis. Maka mulailah muncul yaitu tradisi atau keyakinan baru. Adapun munculnya agama selain agama Islam itu terjadi ya yang lebih kental itu yaitu saat di zaman Nabi Musa dan semakin menjadi-jadi terjadi saat zaman Nabi Isa alaihissalam. Sejak zaman Nabi Musa sudah ada agama baru yaitu agama Yahudi. Ketika Nabi Musa wafat ada sekalian Nabi Musa wafat maka saat itu ada pengikut keturunan dari Nabi Yakub namanya Yahuda. Nah beliau itulah yang membuat agama Yahudi. Dan kemudian Nasrani dibuat setelah Nabi Isa meninggal. Jadi hakikatnya bagaimana dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran Allah katakan begini, Pak sekalian. Wa inni samaitumul muslimina min qablu wa min ba'd. Sesungguhnya ya Muhammad kami namakan engkau sejak hari ini dan dahulu nenek moyang semua itu kami namakan kata Allah muslimin, orang-orang Islam, kaum muslimin, orang-orang pasrah kepada Allah Subhanahu. Dan memang kita kalau belajar di sekolah itu, ya agama Islam itu datang kemudian ya, gitu Pak. Tapi pada dasarnya Allah turunkan, Allah ciptakan manusia di muka bumi ini, kemudian Allah turunkan nabi-nabi buat mereka dengan membawa misi dan agama yang sama, yaitu beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Nah, kemudian ketika Allah ciptakan manusia Adam dan kemudian Allah ciptakan pendampingnya Hawa. Kan terjadi saat itu digoda Adam digoda di surga oleh iblis digoda, akhirnya Adam itu tergiur dengan godaan iblis, pohon kulbi yang sebenarnya nggak boleh dimakan karena memang Allah rencananya beda. Allah bukan menghendaki Adam ada di surga karena Allah ingin menghendaki ada satu kehidupan. Jadi kehidupan ini adalah takdir Allah. Maka Adam tergoda makan buah kulbi, akhirnya terlempar ke surga. Dalam Al-Quran Allah katakan, ihbitu minkum jami'an. Adam, Hawa, iblis, turunlah kalian dari surga. Fa inna lakum fil ardi mustaqarrun. Sesungguhnya kalian akan menempati satu tempat mustaqar, namanya fil ardi di bumi. Ya. Kemudian wa mata di dalamnya ada kesenangan. Ilahin bagi terbatas. Ini ayat firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Perintah Allah mengusir Adam dan Hawa dan iblis dari surga untuk ke bumi. Pak sekalian, ya, hampir sepakat semua ahli agama para mufassir bahwa yang namanya Allah lebih dulu menciptakan bumi ketimbang manusia. Dalam kitab Bidayah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Imam Bukhari mengatakan seperti itu berdasarkan menukilkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama Allah menciptakan ketika Allah berada dalam kesendiriannya, maka saat itu Allah ya, dalam sebuah hadis merasa ingin menciptakan ciptaan, maka diciptakanlah ciptaannya dari cahayanya sendiri. Yang pertama diciptakan adalah nur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang diciptakan. Inilah yang berdasarkan hadis Sahih Imam Ahmad Baihaqi pernah meriwayatkan sebuah hadis. Katanya begini, ketika Rasulullah SAW berkata kepada Nabi Adam, ma khalaqtuka ya Nabi Adam, kami tidak akan menciptakan engkau kecuali kami ciptakan dia Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam itu pernah melihat di surga itu di arsy Allah ada kalimat dalam sebuah hadis, kalimat yang berbunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah saat itu Nabi Adam menganggap bahwasanya selain Allah ada ciptaan Allah yang sudah ada sebelum dia diciptakan, yaitu Muhammad SAW. Makanya ketika Allah menegur Nabi Adam, Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi,
Makhlukkan, kami tidak menciptakan engkau ya Nabi Adam kalau tidak akan menciptakan Nabi Muhammad SAW. Jadi semua sepakat ulama itu bahwa yang diciptakan pertama kali adalah sebenarnya nur cahaya dari Muhammad SAW. Cuma Nabi Muhammad itu nggak ada kemudian nah menjadi Nabi terakhir. Jadi ketika Nabi Adam diusir dari surga ke bumi saat itu, kata Allah, "Inna lakum fil ardi mustaqarrun." Sesungguhnya di muka bumi itu nanti di bumi yang kau akan tempatin itu ada maka ada kesenangan. Ya. Pak, janji Allah kepada manusia pada Nabi Adam itu terbukti bahwa Adam terlempar ke bumi. Pertama kali Adam dilempar dari surga itu turunnya di mana? India. Kalau Hawa di mana? Kalau Hawa yang mengatakan tidak. India dan kemudian bertemu di mana dengan Hawa? Ketemunya di Mekah. Karena perintah Allah itu adalah suruh ke Mekah. India ke Mekah upaya luar biasa. Nabi Adam usianya berapa tahun? 570 tahun. Ada yang menyatakan 560 tahun. Nah, ternyata janji Allah benar. Ada turunnya ke bumi, tidak ke tempat yang lain. Yang kedua, bumi itu mata'un, tempat kesenangan. Apakah bumi tempat kesenangan? Benar. Ada kehidupan, tempat kehidupan di sini bumi. Sumber air ada di sini. Sumber mineral ada di sini. Kehidupan manusia hanya cocok di bumi, sekalipun manusia sekarang berusaha mencari alternatif kehidupan lain selain bumi. Walau biswa, sekalian. Orang-orang kaya di dunia sekarang kan sedang berlomba-lomba bagaimana mereka itu bisa hidup di luar bumi. Belum lama saya baca media sosial gitu. Demikian itu agak marah-marah. Kenapa kalian belum saatnya kalian tinggal di planet yang kalian punya kampung di sana? Bumi masih aman, baru sekedar pandemi saja. Saya menafsirkan bahwa kita ada pandemi yang lebih dasar, tapi jadi mereka itu cari aman, kita punya kampung di sana di planet. Selain itu Allah Yeswat sekali. Ya, kita hanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sumber kehidupan. Kemudian ilahi kata Allah, hei Adam di bumi nanti yang kamu tempat pijakin ilahi terbatas. Waktu terbatas ilahi artinya ilahi yaumil qiyamah hanya sampai hari kiamat. Ini yang belum terjadi. Adam terusir ke bumi sudah terjadi. Adam menempati bumi yang seperti atas sudah terjadi sebagaimana yang sekarang kita rasakan. Kemudian di bumi ada tempat kehidupan banyak yang terjadi dan jauh. Yang belum terjadi ilahi bahwa kehidupan di bumi itu terbatas sampai hari kiamat. Ketika Adam semua turun, sebelumnya Allah berpesan begini, sekalian. Fa'inna ya'yakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya Adam, Iblis, Hawa, nanti barang siapa yang kalian kalau sudah turun ke bumi, datang kepada kalian petunjuk, maka kemudian barang siapa yang mengikuti petunjukmu, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Ternyata janji Allah pas tepat. Adam turun, setan turun, Hawa turun ke bumi, Allah menurunkan petunjuk. Mulai dari Zabur, Allah sampai kepada ini, kemudian Al-Quran. Jadi semua janji Allah kepada Iblis, Adam dan Hawa ini semua sudah terjadi kecuali hari kiamat ilahi. Nah, di antara janji Allah kepada mereka semua adalah Allah jadikan setan yang menggoda Adam itu adalah musuh. Nggak boleh dijadikan teman. Dan di antara janji Allah, perintah Allah kepada Nabi Adam dan Hawa adalah agar mereka jangan sekali-kali mensekutukan Allah, menduakan Allah. Jadi Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu nuansa yang sangat kental yang harus kita hindari dan pantangan agama kita dalam hidup ini, dan semua kebaikan kita akan gugur, akan hapus semua kebaikan kita, yaitu menduakan Allah. Ya, menjadikan Allah ini tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syirik besar boleh jadi di antara kita nggak ada yang melakukan. Syirik besar itu nampak, kelihatan dan jelas kita menyembah patung, kita mendoakan Allah itu syirik, mengatakan Tuhan itu lebih dari satu itu syirik. Tapi yang jadi masalah pembahasan kita kali ini sedikit sangat saya singgung adalah syirik kecil. Yang hampir semua orang akan terhindar dari penyakit syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Banyak ya sekali. Di antaranya Rasulullah mengatakan di antara syirik kecil itu adalah riya.
Kita beribadah, tapi diiringi dengan ria, ingin dilihat, sum'ah, beribadah pengen didengar, jum'ah mencari popularitas. Apakah itu menjadi bagian syirik? Sepakat ulama sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya syirik menjadi bagian, ria menjadi bagian syirik perbuatan syirik. Ya, dalam sebuah hadis sahih, dalam sebuah hadis sekalian, hadisnya panjang sekalian. Hadis ini bagaimana nanti pada hari kiamat di pengadilan Allah itu, di antara awal-awal pengadilan Allah ditegakkan itu ada beberapa elemen manusia yang sehat. Yang pertama adalah orang yang ketika di dunia itu dia meninggal mati jihad di jalan Allah. Bisa dikatakan. Hadis ini riwayat Ahmad dan Muslim. Inna awalan nasi yuqda alaihi yaumil qiyamati rajulun ustushhida. Sesungguhnya pertama kali nanti ditegakkannya pengadilan Allah, di pengadilan Allah manusia yang pertama dipanggil diadili adalah rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang ketika di dunia mati syahid. Fa'atari fa'arafahu ayyallahu li'alahu fa'arafahu. Maka kemudian ketika dipanggil diperlihatkan, tuh hadiah pahala orang mati syahid itu seperti ini, diperlihatkan oleh kenikmatan surga, hadiahnya kayak ini. Fa'arafaha, maka dia sudah merasa bahagia. Oh, saya akan mendapatkan bidadari kenikmatan. Allah berkata, "Fama amilta fiha," dulu ketika engkau mati syahid. Karena apa? Engkau berjuang di jalan Allah karena apa? Qala fika, aku berjuang di jalan Allah, aku berjuang fisabilillah karena engkau, karena niat engkau ya Allah mencari ridho ya Allah. Hatta istashhadtu, sampai aku mati syahid. Allah berkata, kadzabta ente bohong. Kata Allah, kadzabta ente bohong. Lakinnaka qatalta yuqal, jadi dulu engkau berjuang di jalan Allah karena engkau ingin mendapatkan gelar jariun pemberani. Sudah pemberani. Jadi niatnya bukan karena sekalian ibadah siang malam, bahkan di jalan Allah mati syahid, sekalian di hari kiamat dibantah oleh Allah perbuatan dahsyatnya itu. Kata Allah apa? Kadzabta, ente bohong. Dulu ente berjuang untuk jadi karena ente ingin disebut jadi pemberani. Qatila, dan itu sudah engkau dapatkan. Andang itu sudah engkau dapatkan dunia. Summa umira bihi fa yus'iba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Allah perintahkan malaikat disuruh menyeret dia, diseret kepalanya, rambutnya diseret, dicapap dan dilemparkan ke neraka. Coba di dunia berjuang di jalan Allah, mati sakit di pengadilan Allah hari kiamat. Pahala itu sia-sia. Masalahnya sepele, karena ketika dia beramal itu ingin disebut, ingin memperoleh gelar, ingin menyandang sempurna. Akhirnya apa? Sia-sia. Yang kedua, warajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang kedua yang diseret pengadilan Allah, seorang laki-laki yang rajin mempelajari Al-Qur'an, rajin menuntut ilmu. Fa'atabihi, maka didatangkan dia pengadilan Allah, dikenalkan pahala-pahala balasan-balasan orang yang menuntut ilmu seperti ini. Fa'arroba, sampai dia merasa bangga dan merasa sudah akan mendapati itu balasan itu semua. Qala, maka Allah berkata, "Fama amilta fiha," dulu engkau melakukan kegemaran untuk ilmu agama, rajin baca Quran, rajin beribadah, untuk apa, dalam rangka apa? Kata Allah. Qala ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku baca Al-Qur'an, aku menuntut ilmu, semua aku lakukan karena ya Allah mencari Engkau. Qala, Allah berkata, kadzabta, walakinnaka ta'allamta min qawli wa 'allamtuhu. Ente rajin baca Quran, rajin menuntut ilmu dalam rangka disebut qari, orang yang pandai menuntut ilmu baca Quran. Jadi ya, orang lain nggak tahu. Orang ini ternyata dulu rajin ibadah, rajin baca Quran. Tahunya orang lain rajin baca Quran, tahunya dia qari. Tapi ternyata hanya Allah yang tahu apa yang tersimpan di dalam hatinya. Di dalam hatinya ketika di dunia ini disebut sebagai orang yang rajin. Yang ketiga, warajulun, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk dicambak,
diambil palanya, dilemparkan ke neraka. Yang ketiga seorang laki-laki, ya Pak sekalian, seorang laki-laki yang diberikan harta kekayaan yang begitu banyak dan berlimpah. Dan ketika diberikan kekayaan itu rajin mendermakan hartanya di jalan Allah. Dan kemudian didermakan hartanya di jalan Allah. Dan saat itu dipanggil nanti pada hari kiamat pengadilan Allah. Dikatakan oleh Allah dulu, rajin bersedekah untuk siapa? Dalam rangka apa? Karena engkau ya Allah. Kata Allah, kazabta ente dusta. Dulu kamu mendermakan hartamu karena kau ingin disebut jawab artinya seorang yang dermawan. Maka kemudian akhirnya dipanggil malaikat, dijambak rambutnya, dilempar ke neraka. 3 orang ini yang terdapat dalam hadis Nabi Ahmad dan Muslim sekalian mencerminkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya amalan kita tidak serta-merta diterima. Tidak serta-merta diterima. Amalan. Jadi harus kita jaga, harus kita rawat. Yang harus kita jaga adalah di antara yang terpenting adalah bukan hanya semata-mata kaifiahnya, tata caranya kita sholat, misalnya tata caranya benarnya tata cara, bukan salah satu di antara kesahan sholat kita. Sholat kita nggak sah kalau tata caranya. Dan yang terpenting bukan hanya tata caranya yang kita jaga, niat saat kita menjalankan sholat itu harus terpelihara, kita jaga. Karena substansi amalan itu adalah terletak pada ini. Takwa itu ya. Pak. Ya, ada kisah 2 orang bersahabat ini rajin ibadah. Kantoran hasil. Kerja kalau libur datang dia beribadah di masjid tempat kantor. Dan sudah jadi kebiasaan. Ya, sebelum dia masuk masjid, sholat zuhur atau sholat asar, dia suka meroboh kantong masukin sodakoh di kotak amal. Nah, satu ketika kejadian itu terulang, biasa sholat masukin kotak amal, sodakoh. Satu ketika yang satu temannya itu masukin uang yang warnanya hijau. Yang satu lagi agak sedikit abu-abuan, berapa? 2.000. Dimasukin 2.000. Temannya yang satu melihat ya cuma 2.000. Cari minggu yang hijau warna itu. Secara lahiriah 2 orang anak muda ini rajin beraja. Kualitasnya berbeda. Ternyata yang satu temannya yang melangkahkan hartanya uang 2.000 perak. Sebelum dia masuk ke masjid, sebelum dia wudhu, dia masuk ke toilet, dirogoh kantongnya. Dicari uang, ada uang yang berwarna merah. Berapa? 100.000. 100 perak juga ada warna merah. Mau udah nggak laku. Nah uang 100.000 itu dilipat sekecil-kecil. Dilipat sekecil-kecilnya, dicari lagi kantong ada duit 2.000 perak. Nah uang 100.000 itu dimasukkan ke dalam uang 2.000. Karena dia tahu nanti temannya juga akan melihat dia sama-sama masuk ke kotak amal. Kalau tahu teman itu ada diperlihatkan. Ya, akhirnya dimasukkan. Habis sholat dimasukkan. Secara lahiriah, ya, orang ini sama-sama ahli ibadah. Punya kuantitas ibadah yang baik. Habis sholat, kuantitas ibadahnya luar biasa. Tapi secara kualitas berbeda. Ternyata yang menafkahkan hartanya 2.000 itu lahiriahnya 2.000, tapi sebenarnya area tersimpan yang dia tidak ingin dilihat oleh temannya yang 100.000 itu dilipat sekecil-kecilnya. Inilah yang disebut Pak sekalian doa hanya menjadi doa ibadah yang hanya menjadi doa. Inilah yang disebut dengan takwa. Makanya Pak sekalian dalam Al-Quran ada kisah anak Adam. Anak Adam itu gemar beribadah. Namanya Qabil dan Habil. Apa kata Allah? Fatukut bila walam yang takobal apa? Yang satu amalnya diterima, yang satu lagi tidak terima. Ya. Yang satu amalnya diterima, yang satu tidak terima. Jadi amal kita itu nggak serta-merta diterima, Pak. Sekalipun amal kita segunung nggak serta-merta diterima. Diterimanya amal itu sebagaimana seseorang yang menafkahkan hartanya itu 100.000. Dia beramal, tidak sedikit pun ada kepentingan lain. Itulah kepentingan yang ada dalam diri kita selain Allah. Itulah yang disebut dengan syirik. Yang kata Rasulullah syirik kecil itu karena menjadi aswad seperti semut hitam.
Bihajar aswad berada di balik batu hitam. Wa fil lailil aswad dan adanya di malam yang gelap. Syirik kecil itu kayak begitu Rasulullah. Semut hitam, semut kecil hitam berada di balik batu yang hitam dan kemudian berada dalam keadaan malam yang gelap. Coba lihat. Syirik kecil itu kayak begitu. Sehingga ada kisah zaman tabi'in namanya Sufyan as-Tsauri. Sufyan as-Tsauri salah satu sahabat ulama itu kan sensitif terhadap perbuatan syirik. Kadang orang yang berbuat syirik kecil itu nggak tahu, tapi sebenarnya orang lain bisa menilai. Satu ketika Sufyan as-Tsauri mendatangi muridnya baru saja pulang haji, baru pulang haji. Maka datanglah Sufyan as-Tsauri ke salah satu muridnya yang baru pulang dari pulang pergi haji. Biasa kalau zaman dulu itu begitu. Dan memang sunahnya gitu, kalau orang pergi haji itu kita ziarahi sunahnya. Kemudian ngapain? Bukan kita ayat bukan, minta oleh-oleh kita. Yang disunahkan kalau saudara kita baru pulang pergi haji, sunahnya itu kita minta didoain. Minta didoain. Jadi ulama terdahulu sekalipun guru dengan muridnya yang pergi haji, gurunya tidak. Maka gurunya mendatangi muridnya, minta didoakan kepada muridnya. Karena kata Rasulullah orang pergi haji doanya makbul. Orang kalau habis pergi haji itu doanya makbul. Kalau kata orang Indonesia, orang kampung-kampung itu malaikat masih ngikut. Padahal bukan begitu. Sunnahnya itu adalah doanya makbul. Sufyan as-Tsauri ketika dia muridnya pulang pergi haji dia mendatangkan beberapa orang yang lain. Nah, muridnya yang baru pergi haji itu ketika datang mengatakan pada istrinya, wahai istriku, istriku, tolong sediakan hidangan. Tabaqul ladzi la ataitul hajj as-saniyah wa la al-hajjah al-ula. Hidangan makanan oleh-oleh haji yang saat aku pergi haji yang kedua, bukan yang pertama. Tolong keluarin makanan, tapi makanan yang saat aku pergi haji yang kedua ya, jangan yang pertama. Apa kata Sufyan as-Tsauri? Ada huwa miskin. Orang ini kasihan kan Sufyan as-Tsauri. Innahu afsada haddaihi. Sesungguhnya dia telah merusak dua ibadah haji ini sendiri. Jadi kata Sufyan as-Tsauri dia telah merusak dua ibadah haji ini dengan ibadahnya sendiri, dengan ucapannya sendiri. Jadi ada kebanggaan. Gurunya datang, bilang sama bininya, istriku, keluarin hidangan. Tapi oleh-oleh saat aku pergi haji yang pertama. Yang pertama ya, bukan yang kedua. Bukan baru saja haji yang pertama. Dia bangga dengan pergi haji berkali-kali. Kata Sufyan as-Tsauri, huwa miskin, orang ini kasihan. Dia telah merusak ibadah hajinya dengan ucapan. Jadi bahas kalian, orang lain biasanya menilai kita ada unsuriah. Tapi kita sendiri terkadang nggak merasa bahwasanya kita beribadah itu misalnya diiringi dengan riya. Kalau seperti itu, maka coba bedanya kalau dosa kecil, syirik kecil seperti riya. Saat itu kita sadar. Ulama sepakat, saat itu kita sadar, saat itu kita istighfar, maka kemudian dia itu dihapus. Tapi kalau dosa syirik besar, harus bertobat kita, tergantung bobot syiriknya. Kalau syiriknya kita juga patuh, kalau syiriknya kita misalnya datang ke dukun yang benar, dukun yang sesat, maka salah satu bentuk taubatnya adalah apa? Kalau ulama itu mandi, sholat taubat 2 rakaat. Istighfar. Tapi kalau seperti itu cukup istighfar saja. Nah, jadi hati-hati. Ya makanya bahas kalian, apalagi kalau kita terkadang kan bangga banget ya. Pergi haji, kalau nggak pakai PRH, orang kurang ajar banget, capek-capek haji, biaya gede, nama pun adalah hajinya. Ya Allah, alhamdulillah. Padahal haji kewajiban. Itu salah satu contoh betapa seseorang itu kudu sensitif, harus sensitif terhadap sesuatu ibadah yang ada unsur-unsur riya. Karena itu akan merusak amal kita, wudu'ul amal akan membelek, menghapus amal kita seandainya kita beribadah. Hadis Muslim tadi menceritakan 3 orang. Yang pertama mati syahid, yang kedua orang yang bermanfaat ilmu, beribadah untuk ilmu, yang ketiga orang yang dermawan. Dia merasa bahwasanya balasannya akan diterima itu wah luar biasa. Dulu dia adalah orang yang baik sedekah. Tapi kata Allah apa? Kazabta ini bohong. Dulu ente menyumbang harta ente, bersedekah ente gemar bersedekah. Karena ente ingin disebut dermawan. Anda
keinginan yang disebutkan mawar hapus delek kepala auzubillah. Bapak sekalian, inilah pembahasan kita singkat karena waktu sudah terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yang intinya adalah kita ini dalam beribadah, ibadah kita itu jangan kita anggap sebagai sebuah kebanggaan. Apalagi saat kita beribadah, ada keinginan lain selain kita hanya mendapati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada segera kita istighfar, segera kita bertaubat. Karena dosa kecil itu, syirik kecil, bukan dosa kecil, syirik kecil itu kalau diiringi dengan istighfar, taubat dan kita sadar, segera memperbaiki niat kita. Insya Allah nggak ada syirik kecil. Insya Allah. Ini saja Pak sekalian, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya juga mohon maaf kalau buru-buru karena mau ke bandara. Jadi mau ke bandara, ada waktu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dilindungi, dijaga dari segala macam noda-noda dosa, dari segala macam bahaya, dari segala macam fitnah, musibah, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan keturunan kita, anak-anak kita, anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Dia kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.